warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulika wa khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqihi wa bidzatihi. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah. Jamaah Masjid Daya Al-Jabar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada kita semua yang senantiasa beribadah mengamalkan segala. Pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan, Mu'idah Hasanah mengenai meningkatkan kualitas spiritual pada bulan suci Ramadan. Jika kita lihat di abad ke-21 ini, bisa dikatakan modern. Nampaknya masyarakat sedang menghadapi krisis moral, krisis spiritual. Tidak sedikit pada televisi atau media sosial mengabarkan berbagai kejadian seorang anak membunuh orang tuanya ataupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena keringnya spiritual mereka. Mereka hanya mementingkan jasmani, bagian luar saja, sedangkan spiritual, rohaniah bagian dalam dari manusia mereka abaikan begitu saja. Namun justru itu lebih penting. Makanya di bulan suci Ramadan ini, marilah kita upgrade, marilah kita berbenah supaya spiritual kita lebih baik, supaya menjadi manusia yang lebih baik, sehingga sampai pada maqam insan. Terdapat 4 elemen yang senantiasa akan mempengaruhi spiritual dalam diri manusia. Pertama, alqalb, yakni hati. Yang kedua, ruh. Dan yang ketiga ada jiwa. Dan yang keempat adalah akal. 4 elemen itu merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi terhadap spiritual manusia. Ketika hatinya, jiwanya rusak, maka manusia itu bisa dikatakan manusia yang tidak berguna sama sekali. Sebagaimana dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, wa man kana Jibril innahu nazzalahu 'ala qalbika, bahwasanya fungsi dari sebuah hati itu, jika melihat pada ayat tersebut bahwasanya Allah memerintah malaikat Jibril untuk menyimpan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad, ke dalam hati Nabi Muhammad. Nah ini, sedangkan yang kita lihat Al-Quran itu isinya berbagai macam, dari mulai ilmu pengetahuan, akhlak, tentang hukum, fikih dan lain sebagainya.
Namun kendati seperti itu pun malaikat Jibril mendapatkan izin dulu dari Allah untuk menyimpan Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad. Kenapa Allah mengizinkan malaikat Jibril menyimpan Al-Quran pada hati Nabi Muhammad? Karena hati Nabi Muhammad bersih. Karena hati Nabi Muhammad diperuntukkan, digunakan sebagaimana mestinya. Ini ultimatum khususnya untuk para pelajar yang senantiasa tiap hari menuntut ilmu. Ketika ilmu yang kita pelajari tiap hari, tapi masih merasa kita lupa atau bahkan tidak pernah ingat akan ilmu yang kita pelajari, maka di sana Allah belum memberikan izin kepada hatinya untuk menerima ilmu itu. Apalagi orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya suci. Tidak mungkin Al-Quran itu akan tinggal atau berada pada hati yang kotor. Jadi ketika kita merasa hidupnya selalu kering, selalu gersang, maka coba hati kita berbenah. Hatinya kotor, hatinya difungsikan tidak sebagaimana mestinya. Hatinya difungsikan hanya untuk iri dengki kepada orang lain. Hatinya difungsikan untuk dendam, untuk menyimpan kedendaman terhadap orang lain. Namun seharusnya hati ini dijadikan sebagai zikir, berzikir kepada Allah. Zikir itu kan salah satunya bisa dengan membaca Al-Quran. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini jadikanlah sebagai momentum untuk memperbaiki hati Anda dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah. Insya Allah selama 1 bulan penuh kita membaca Al-Quran, hati kita akan kembali pulih, akan kembali suci, akan kembali menerima apapun yang diizinkan oleh Allah kepada ilmu tersebut. Biasanya kita kalau menuntut ilmu, kenapa susah ya? Kenapa jarang masuk? Kenapa selalu gelisah? Ini hatinya yang bermasalah. Selama ini kita ketika gelisah, ketika kita malas, ketika kita melakukan dosa yang kita pikirkan hanya jasmani luarannya saja. Mungkin saya kurang sehat karena jarang olahraga dan sebagainya. Itu ada hati yang sakit, ada hati yang tidak difungsikan dengan baik. Makanya spiritual manusia akan baik jika hatinya baik, begitupun sebaliknya. Jika spiritual manusia dalamnya manusia buruk, karena hatinya baik. Walaupun yang namanya spiritual manusia dalam manusia itu tidak dilihat oleh orang lain, namun Allah tetap mengetahui apa isi hati kita, apa isi pikiran kita. Allah mengetahui. Selama ini Allah telah menutup aib kita. Selama ini Allah telah menutup aib kita, padahal kita memiliki 1001 aib yang terdapat dalam hati kita. Namun selama ini karena orang lain tidak mengetahui, kita sama. Kita tidak bertobat. Kita anggap itu ya biarinlah apa yang kita tahu. Nah itu perlu diingatkan ya, bahwasanya malaikat Jibril menyimpan Al-Quran, menyimpan ilmu kepada Nabi Muhammad karena hatinya bersih. Jika kita ingin seperti Nabi Muhammad menjadi orang saleh, menjadi orang pintar, maka hatinya harus bersih. Dengan itu Allah akan mengizinkan ilmu amal masuk ke dalam hati kita. Yang kedua elemen dalam memperbaiki spiritual yang ruh kita. Ruh itu tidak bagian dalam, masih bagian dalam. Kita selalu mengabaikan yang kita fokus sihatul abdan, Allah sihatul adyan. Sehatnya badan kita pikirkan jasmani. Sedangkan rohaninya ruh kita tidak dipupuk. Roh akan baik jika hatinya baik. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki spiritual yang jiwa, an-nafs, jiwa. Jiwa itu seperti iman, kadang naik,
yajid dan kadang turun yangus. Jiwa manusia itu tidak tetap. Hari ini kita puasanya sambil baca Al-Quran, sambil berpikir, esok harinya kita nggak puasa. Itu keadaan manusia akan jadi berubah. Seperti jiwanya, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun maka segera bertobat. Ketika naik, disitulah kita perbanyak kita. Tidak ada manusia yang sempurna yang selalu imannya, jiwanya naik terus, gak ada. Gak ada. Yang namanya manusia pasti ada kalanya turun, maka ada konsep tobat dalam Islam. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan spiritual kita yang dengan akal. Mempergunakan akal manusia, mempergunakan akal manusia untuk berpikir apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kita berpikir, terus berpikir. Istilah dalam Al-Qurannya ada istilah ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang berpikir atas Al-Quran. Maka ketika kita sudah memupuk, sudah mengambil 4 elemen tadi, yang pertama hati, yang kedua ruh, yang ketiga tentang jiwa, dan yang keempat akal, maka spiritual kita akan jauh lebih baik. Ini adalah momentum dalam bulan suci Ramadan. Karena selain bulan suci Ramadan, biasanya kita lebih malas untuk beribadah. Jadi ini momentum untuk memperbaiki hati, ruh, jiwa, dan akal demi menciptakan spiritual yang lebih baik, demi menciptakan meraih gelar insan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.